Nah, sekarang untuk bentuk yang ketiga adalah bentuk fungsi irasional atau bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar ini saya langsung gunakan cara cerdasnya. Diberikan misalnya kalian fungsi fx dan fungsi gx yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi dia bentuk fungsi kuadrat ya. Fx-nya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Gx-nya adalah px kuadrat tambah gx tambah r. Jika A sama dengan P, nah ini harus kalian perhatikan ya, di sebelum mengerjakan soal, jika A-nya di sini A sama dengan P. Nah ini yang harus menjadi poin pentingnya. Jika A sama dengan P, jika nilai A-nya sama dengan nilai P, maka bentuk limit fx min gx harus min di sini ya. Ini harus min. Ini harus kalian cek. Kalau dia plus berarti kalian harus pakai cara perkalian sekawan ya, tapi biasanya soal-soalnya yang dikasih sih sudah dalam bentuk min seperti ini, negatif ya. Maka cara mencarinya adalah B min Q per 2 akar A. Jika A-nya lebih dari P, maka bentuk limit irasionalnya atau limit fx kurang gx yang mendekati tak berhingga, jawabannya adalah tak berhingga. Jika A kurang P, nah jadi bentuk limit irasionalnya adalah negatif tak berhingga. Oke, nah sekarang kita kalau seperti ini berarti kalian harus mengidentifikasi berapa A, berapa B, berapa C, berapa P, berapa Q, berapa R. Itu dulu yang harus dilakukan ya. Oke, contoh yang soal pertama, jika limit X mendekati tak berhingga untuk X kuadrat tambah 8X kurang 3 kurang akar X kuadrat tambah 2X kurang 5. Nah, kalian cari dulu A-nya. A di sini adalah koefisien X kuadrat yang pertama, yang di depan. Berarti di depan X kuadrat ini nggak ada angka, berarti 1. B-nya adalah di depan X 8. C-nya adalah negatif 3. Kemudian P-nya. P-nya adalah yang di depan X kuadrat yang kedua 1. Q-nya adalah 2. R-nya adalah negatif 5. Nah, apakah A-nya sama dengan P? Ya, sama ya. Ini A, ini A-nya dapat 1, di sini P-nya dapat 1. Berarti kita sudah temukan bahwa A sama dengan P. Berlakulah yang bentuk yang pertama. Jawabannya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 8, Q-nya adalah 2 per 2 akar 1. 8 kurang 2, 6, akar 1 itu 1, kali 2 dapat 2, 6 bagi 2, 3. Seperti itu. Oke. Nah, ini lagi kita cari. Contoh yang kedua, limit X mendekati tak berhingga, 3X kuadrat kurang 7X tambah 2 kurang 3X kuadrat tambah 5X kurang 3. Oke, nah berarti nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah negatif 7, nilai C-nya, ingat negatif itu punya angka di belakangnya, nilai C-nya adalah 2, nilai P-nya adalah 3, nilai Q-nya adalah 5, nilai R-nya adalah negatif 3. Oke, nah berarti kita lihat A-nya sama P-nya sama enggak? A-nya 3, B-nya 3, berarti sama ya. Kita akan gunakan sifat yang pertama. B kurang Q per 2 akar A. B kurang Q, B-nya negatif 7, kurangi Q-nya 5 per 2 akar 3. Berarti ini negatif 12 per 2 akar 3. Ingat, nggak boleh ada akar di bawah per, berarti negatif 12 per 2 akar 3. Negatif 12 per 2-nya kan bisa kita sederhanakan menjadi negatif per 6. 12 bagi 2 kan 6 ya, per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan.
kita rasionalkan sekarang. Negatif 6 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Ini sama dengan negatif 6 akar 3 per 3. 6 bagi 3, negatif 2 akar 3. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 2 akar 3. Seperti itu. Oke. Itu untuk yang bentuk akar. Nah, sekarang biasanya bentuk akar tidak ada, yang beberapa soal tidak diposisikan dalam bentuk seperti ini, langsung akar kurang akar seperti ini ya. Nah, ada beberapa trik yang bisa kita lakukan memanfaatkan sifat-sifat bentuk kuadrat. Oke. Nah, ini ada beberapa trik tambahan. Nah, misalkan ini mirip-mirip nih soalnya. Ini X plus 2 kurang ini kurang, ada yang dalam kurung, ada yang tidak dalam kurung. Nah, itu bisa nanti kita akan coba cermati ya. Apa sih beda? Sama nggak nih soal 3, 4, 5 ini penyelesaiannya? Ini saya kurang ngasih tambah kurung. Oke, ini udah isi kurung. Oke, kalau kalian ketemu soal-soal yang seperti ini, yang satunya memuat akar, yang satunya enggak, kalian coba cari dulu jika bentuk yang di sebelahnya yang belum isi akar itu kalau kita akar kuadratkan, kira-kira bisa mendapatkan hasil yang sama nggak, atau bentuk kuadrat nggak? Itu dulu ya, itu dulu baru dianalisa berapa A berapa P-nya apakah sama. Kenapa seperti itu? Jadi biar kalian nggak banyak ngerjain bentuk menggunakan bentuk perkalian sekawan. Nah, ini kita akan memanfaatkan sifat kuadrat seperti ini. Jadi A itu sama artinya dengan akar A kuadrat. Jadi akar pangkat 2 ketemu pangkat 2 kan menjadi A. Ya. Jadi ini sifat inilah yang akan kita manfaatkan. Nah, di sini berarti ini bisa kita tulis limit X mendekati tak berhingga. Yang pertama dulu, berarti X tambah 2-nya ya. Akar X tambah 2. Nah, saya kasih seperti ini. Jadi X tambah 2 yang di depan itu saya kasihkan akar, kasihkan pangkat 2. Kurang X kuadrat tambah 3X kurang 7. Nah ini akan menjadi limit X mendekati tak berhingga. Nah ini berarti dia akan menjadi X kuadrat. Nah, kalau ini kita gunakan sifat yang ini sekarang. Kalau kalian ketemu A tambah B, oke, saya pakai X tambah Y ya. Kita pakai seperti ini ya. X tambah Y dikuadrat, sorry. Jauh dia turun. Nah, X tambah Y dikuadratkan, ini akan menjadi X kuadrat 2XY plus Y kuadrat. Nah, inilah yang kita gunakan ya. Nah, berarti ini akan menjadi X kuadrat ditambah 2XY, 2X kali 2 berarti kan 4X tambah Y kuadratnya atau 2 kuadratnya 4. Kurang X pangkat 3, X pangkat 2 tambah 3X kurang 7. Nah, sekarang kita analisa. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 4. Kemudian P-nya adalah 1, Q-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 7. Berarti, kok dia pindah tempat? Nah, berarti di sini A-nya sama, P-nya juga sama. Sehingga kalian bisa langsung gunakan cara yang pertama ya. Jadi jawabannya langsung B min Q. Jadi B min Q per
2 akar A. B-nya adalah 4, Q-nya adalah 3 per, ini 4 ya, per 2 akar 1. 4 kurang 3, 1. 2 akar 1, ya setengah. Jadi jawaban yang ini adalah setengah. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. Yang kedua. Jadi ini sama nih yang kedua. Karena ini udah dikurung. Udah dikurung, kalau kalian ketemu soal yang sudah dikurung belakangnya, ini lebih mudah mengerjakan dibandingkan dengan soal, pindah-pindah tempat ya. Dibandingkan dengan yang di belakangnya belum dikurung. Nah, kalian bisa perhatikan antara soal 4 dan 5. Dia adalah soal yang mirip, ya, soal yang hampir mirip, tapi ternyata langkah pengerjaannya berbeda. Nah, kalau yang 4 ini sudah ada di kurungnya, kalau yang soal nomor 5 ini belum dikurung di belakangnya. Kalau yang sudah dikurung, kalian bisa langsung kerjakan seperti langkah 1. Limit X mendekati tak berhingga, berarti ini akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 7 kurang. Nah, berarti di sini triknya di sini ya. Yang dikurung itu X tambah 2 kuadrat. Oke. Jadi itu triknya. Nah, berarti dikerjakan seperti biasa. Limit X mendekati tak berhingga akar X kuadrat tambah 3X kurang 7 kurang X kuadrat tambah 4X tambah 4. Itu jadinya kan. Nah, kita cek A, B-nya sekarang. A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 7. P-nya adalah 1, Q-nya adalah 4, R-nya adalah 4. A sama P sama, berarti bisa langsung pakai cara yang cepat, B min Q. B-nya adalah 3 kurangi 4 per 2 akar 1. Berarti ini negatif 1 per 2. Oke. Terus soal yang keempat. Nah, sekarang kita akan lihat apakah hasilnya sama antara soal 4 dan kelima, karena ini mirip. Tapi yang satu pakai kurung, yang satu pakai kurung, tidak pakai kurung. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, maka ini haruslah kita cari dulu, kita harus kurung dia dulu nih yang di belakang. Ya, limit X mendekati tak berhingga akar X kuadrat tambah 3X kurang 7. Oke. Kurang. Nah, kita keluarkan minnya. Berarti ini kalau plus 2 kita keluarin minnya 1, dia akan menjadi min 2. Jadi seperti ini. Jadi inilah dia soal yang aslinya ya. Ya. Jadi antara 4 dan 5. Ingat kita harus kalau dia nggak ada kurung di belakangnya, ingat dikurung dulu. Cara membuat kurungnya adalah keluarkan minnya itu. Oke. Jadi ini limit X mendekati tak berhingga, baru gunakan cara menambahkan akar pangkatnya itu. Berarti ini X kuadrat tambah 3X kurang 7 kurang akar X kurang 2 kuadrat. Seperti itu. Nah, berarti ini adalah limit X mendekati tak berhingga akar X kuadrat tambah 3X kurang 7 kurang. Sebentar, kursor saya lari. Kurang X kuadrat min 4X plus saya hapus biar muat tempatnya ya.
kurang 4x plus 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu. Berarti sekarang kita lihat berapa A, B, C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 7, P-nya adalah 1, Q-nya adalah negatif 4. Maaf, berpindah tempat ya. R-nya adalah 4. Seperti itu. Nah, ini berarti kita langsung pakai B-min Q-nya, karena A dan P-nya sudah sama. 3 min 4 per 2 akar 1. Ini berarti 3 tambah 4, 7 per 2. Seperti ini. Beda ya hasilnya ternyata antara yang sudah dikurung dan yang belum dikurung. Jadi makanya nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, hati-hati lihat apakah ini sudah dikurung belakangnya atau belum dikurung belakangnya. Tapi kalau yang di depannya mau dikurung atau tidak dikurung dia sama. Ya, kalau di depan itu tidak masalah ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan jika yang di belakangnya apakah sudah dikurung atau belum dikurung. Itu yang harus kalian perlu cek sebelum masuk ke cara B min Q per 2 akar A-nya. Itu untuk bentuk irasional. Nah, satu bentuk lagi